Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan salah satu aplikasi atau tugas akhir final proyek dari pengantar coding, yaitu berupa aplikasi evaluasi kinerja pegawai negeri sederhana. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Vici Saharila Khairani, SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi tersebut. Kenalkan, nama saya Afrialdi Cahya Pratama dengan nomor NIM 24042001. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sebelum kita masuk untuk mendemonstrasikan program atau aplikasinya, saya akan menjelaskan dulu seperti deskripsi singkat bagaimana aplikasi saya ini akan bekerja atau apa tujuan dan manfaatnya dari aplikasi ini. Jadi program ini saya rancang menggunakan bahasa C++ untuk mengevaluasi dan mengkategorikan kinerja aparatur sipil negara atau ASN secara otomatis. Program ini menggunakan struct untuk mempresentasikan data ASN, array untuk menyimpan data secara efisien, dan juga fungsi untuk memodalisasi kode. Setiap fungsi memiliki peran yang spesifik, nanti ada mulai dari pengumpulan data hingga penilaian kinerja. Jadi output program nanti itu berupa kategori kinerja ASN bersifat ringkasan. Ada nanti kinerja yang baik, buruk, ataupun sedang. Jadi di situ nanti diberikan berapa data pegawai yang diperlukan. Misalnya kita bikin 2 atau 3. Nah nanti 2 atau 3 pegawai itu nanti yang akan dinilai oleh program itu. Jadi manfaat program ini bisa menyediakan sistem evaluasi ASN yang berbasis data, hasil objektif berdasarkan nilai numerik, menyederhanakan tugas dalam administrasi kepegawaian tentunya. Lalu yang keempat ada dasar pengambilan keputusan manajerial, terutama untuk organisasi. Baiklah, kita langsung saja untuk masuk kepada demonstrasinya. Baik, di sini bisa dilihat saya menggunakan pendahuluan program. Itu di bagian deklarasi itu ada include stdio.h, ada include string, dan ada itu definisi max dengan nilai 100 yang menjadi batas maksimum jumlah pegawai yang dapat dimasukkan. Hanya 100 saya masukkan di sini. Lalu kemudian nanti ada saya masukkan struktur pegawai yang dideklarasikan dengan 3 atribut nantinya. Ada karakter nama sebanyak 50, lalu unit sebanyak 50 juga. Jadi saya masukkan juga flat nilai. Jadi di situ ada fungsi kategori kinerja juga. Sebelum itu masuk ke 3 atribut tadi, ada nama untuk pegawai, ada unit untuk unit kerja, sama nilai untuk nilai kinerja. Lalu saya masukkan sebuah array untuk daftar pegawai. Tipe pegawai dideklarasikan dengan ukuran max. Lalu saya masukkan fungsi kategori kinerja. Jadi kategori kinerja menilai kinerja pegawai nanti itu sebagai parameternya. Baik, inilah akan saya ketik kategori kinerja. Float nilai. Oke. Nah, di sini terlihat saya membuat sebuah kinerja pegawai itu sebagai parameter. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, kategorinya adalah baik.
Lalu jika antara 60 dan 79 kategorinya itu adalah cukup. Jika kurang dari 60 itu kategorinya akan buruk. Lanjut. Selanjutnya saya akan membuat fungsi input data pegawai. Saya di sini menggunakan void. Jadi input pegawai. Jadi pada fungsi input pegawai nanti itu pengguna diminta untuk memasukkan jumlah pegawai terlebih dahulu. Baru nanti ada proses pengisian data dilakukan menggunakan perulangan for. Di sini saya membuat nama dan unit kerja yang akan dimasukkan menggunakan for tadi itu untuk jumlah. Jadi di sini saya menggunakan fgets untuk memastikan format berinput string. Lalu memasukkan fungsi stroke nanti digunakan untuk menghapus karakter newline atau /n seperti bisa dilihat nanti. Itu yang mungkin terbaca. Lalu selanjutnya saya memasukkan nilai kinerja, dimasukkan sebagai nilai desimal atau float. Selanjutnya saya akan membuat fungsi menampilkan data seluruh pegawai. Jadi fungsi tampilkan data ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pegawai yang sudah dimasukkan. Nah, jadi nanti setiap pegawai itu terdapat informasi seperti nama, unit kerja, nilai, dan kategori kinerjanya. Saya bikin di sini printf, dan saya lanjutkan seperti berhubungan dengan codingan sebelumnya. Lalu selanjutnya saya akan membuat fungsi statistik dari kinerja. Fungsi statistik kinerja ini nanti akan guna untuk menghitung jumlah pegawai dalam setiap kategori kinerja, bisa baik, bisa cukup ataupun buruk. Saya di sini menggunakan void. Jadi nantinya perhitungan yang saya akan bikin di program ini akan menggunakan perulangan for dan juga kondisi if else. Jadi if misalnya nilainya lebih besar atau sama dengan 80, bisa saya kategorikan sebagai baik, atau misalnya besar sama dengan dari 60 itu cukup, dan else buruk itu di bawah dari 60. Jadi nanti hasilnya itu ditampilkan dalam bentuk statistik jumlah pegawai per kategori.
sini saya membuat statistik kinerja, PF baik, pegawainya baik, cukup, itu nilainya cukup juga, buruk itu di bawah 60 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu pegawainya dikategorikan sebagai buruk statistiknya. Baik, selanjutnya itu masuk kepada fungsi main, fungsi utama. Jadi fungsi main ini berfungsi untuk memanggil fungsi input pegawai tadi untuk memasukkan data pegawai. Kemudian nanti fungsi tampilkan data menampilkan seluruh data yang telah diinput. Barulah terakhir nanti fungsi statistik kinerja menampilkan statistik jumlah pegawai berdasarkan kategori kinerja tadi. Oh, sebentar, ada sedikit kesalahan. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan pada program saya, dan ini sudah saya perbaiki. Soalnya kita akan mencoba untuk menjalankan codingannya. Baik, bisa dilihat di sini hasil dari codingan saya tadi, outputnya atau hasil program tadi. Yang pertama kita harus memasukkan jumlah pegawai. Misal saya bikin di sini 2 pegawai. Pegawai pertama saya beri nama, itu dari nama saya sendiri, itu Afrialdi. Yang saya bikin unit kerjanya itu di dinas sosial. Lalu nilai kinerja saya akan buat 90. Pegawai kedua itu Cahya dari dinas pendidikan. Nilai kinerja akan saya bikin menjadi 75. Baik, bisa dilihat di sini hasil dari run tadi itu ada statistik kinerja, data evaluasi kinerja pegawai. Di situ diperlihatkan semuanya dari 2 nama yang kita pakai tadi. Di situ di statistik bisa dilihat ada yang baik itu 1 pegawai, ada yang cukup itu 1 pegawai juga. Jadi di situ langsung dijelaskan nanti, misalnya saya Afrialdi dari dinas sosial, nilai saya 90 itu baik. Sedangkan untuk orang bernama Cahya nanti itu dari dinas pendidikan nilainya 75. Dan itulah demonstrasi dari program codingan yang saya buat. Jadi dari situ bisa kita ketahui bahwa potensi penggunaan program ini bisa digunakan untuk instansi pemerintahan, bisa untuk bagian dari sistem informasi kepegawaian, maupun proyek akademik seperti yang saya lakukan saat ini. Interpretasi dari output yang saya bikin ini secara individu itu bisa hasil bagi tiap pegawai untuk membantu ASN dalam mengetahui level kinerjanya, lalu untuk mendorong peningkatan diri, dan juga dasar objektif untuk promosi ataupun pelatihan. Lalu yang kedua itu sebagai kolektif untuk bersama. Ini bisa berguna untuk manajemen terutama di organisasi untuk menilai distribusi kualitas kerja seluruh unit, lalu mengidentifikasi unit yang memang bisa dibilang misalnya perlu pelatihan tambahan karena kurangnya kinerja, misalnya itu dari cukup ke bawah. Lalu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM tentunya. Lalu program ini bermanfaat sebagai penilaian objektif dan adil, peningkatan efisiensi manajerial, dasar untuk pengembangan sistem meritokrasi ASN, lalu dijadikan prototipe untuk sistem digital ini juga bisa.
Dan itulah program coding yang saya bikin aplikasinya. Dan sebagai penutup atau kesimpulan, program evaluasi kinerja ASN ini berbasis dari bahasa C dan merupakan contoh sederhana namun sangat berguna dalam membantu proses penilaian kinerja secara objektif. Kan hanya masukkan data dasar seperti nama, terus dinasnya di mana, ataupun berapa mungkin nilai kinerjanya. Program ini akan mampu mengelompokkan pegawai sesuai tempatnya nanti. Jadi bisa kita lihat mana yang perlu pelatihan atau mana yang emang sudah cocok dalam manajerial tersebut. Hal ini dapat menjadi fondasi awal pengeman sistem informasi kepegawaian yang lebih canggih. Baiklah, terima kasih. Itu mungkin presentasi dan demonstrasi program coding yang saya buat. Dan program yang saya buat tadi itu bernama aplikasi evaluasi kinerja pegawai negeri sederhana. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.